Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa umura sya'bina khasatan al-musabina bil masa'ib fi hadhil ayyam wansurna wal muslimin al-madlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita, rakyat dan masyarakat kita, khususnya yang sedang tertimpa musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, dan di berbagai macam tempat pada hari-hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bersabar dan Allah mereka dengan pertolongan yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka dan menjaga mereka dari segala ketidakbaikan, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi bagian dalam perjuangan mereka memulihkan kondisi dan situasi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, kembali mendekatkan diri, dan kembali bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki diri kita melalui ilmu yang kita pelajari, dan ilmu ini menjadi ilmu nafi di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita mendapatkan hakikat dari ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, ajjalul ulum ma qarrabaka min khaliqika wa ma a'anaka 'ala al-wusuli ila ridhah.
Sebaik-baik ilmu itu yang mendekatkan diri Anda ke pencipta Anda dan yang menolong Anda agar meraih ridho pencipta Anda tersebut. Jadi sebaik-baik ilmu itu bukan yang paling susah, yang paling sulit. Sehingga kalau kita bisa kuasai, kita terkenal, kita dipuji, kita disanjung. Namun sebaik-baik ilmu itu adalah yang membuat kita dekat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membuat kita diri cintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ilmu yang harus kita cari. Itu ilmu yang harus kita perjuangkan. Itu ilmu yang harus kita incar. Makanya PR kita kalau setelah kajian itu adalah tadi, apakah kita lebih dekat dengan Allah atau tidak, atau setidaknya pertanyaan apakah ilmu ini akan membuat kita lebih dekat kepada Allah di pekan ke depan atau tidak, kalau kajiannya sepekan sekali. Jadi selalu berpikir demikian, ini ilmu ini akan membuat kita dekat sama Allah atau tidak. Dan kira-kira kalau ilmu ini saya dapat, lalu saya amalkan, apakah Allah mencintai saya atau tidak? Allah meridhai saya atau tidak? Nah seringkali pertanyaan-pertanyaan dasar dan basic ini tuh terluput. Gitu. Bahkan sebagian kita lebih fokus ke sebatas memahami ilmu itu sendiri, padahal itu pun walaupun itu penting. Tapi kalau kita paham Allah nggak ridho, percuma. Kita tahu bersama-sama bahwa orang-orang musyrik Quraisy juga paham makna la ilaha illallah. Tapi mereka nggak dapat apa-apa. Justru tetap melakukan kesyirikan, padahal paham. Bahkan mereka menolak karena mereka paham konsekuensinya. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, seringkali kita suka berhenti di tengah jalan. Suka berhenti di tengah jalan. Ya sering kan kita di kehidupan tuh, oh ya ngerti gua sekarang. Tapi diamalin gak juga gitu loh. Diskusi 1-2 jam tentang sholat, pas adzan, ya gak sholat juga gitu loh. Ngalamin fase-fase gitu gak sih dulu? Kan gitu, debat segala macam semua di ini kan. Enggak, di masjid rumah gue tuh gak gitu loh. Enggak, kok biasa. Tapi begitu adzan, ya sama-sama gak sholat juga. Jadi mungkin hasil diskusinya banyak dapat dapat hal baru atau ini. Tapi nggak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak membuat dia itu semakin ikhlas, semakin tulus, semakin baik, semakin berubah, semakin berakhlak, semakin insyarahus sadar, semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjaga keikhlasan, semakin menjaga diri dari kesyirikan. Enggak juga. Nah, itu bukan ilmu yang dicari oleh para ulama. Makanya kan kata para ulama, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Kalau konteks kita hari ini, ilmu itu bukan banyaknya datang ke kajian, tetapi ilmu itu rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan sampai kita salah kaprah dalam hal-hal seperti ini. Sehingga kita kehilangan esensi dari ilmu.
Makanya kalau kita mengerti hal ini, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu, itu pentingnya datang ke majelis itu ini. Pentingnya duduk di majelis itu ini. Pentingnya memperjuangkan kajian offline dan menjadikan online sebagai alternatif terakhir. Online penting, tapi alternatif terakhir. Kalau sudah nggak bisa datang, ya ini. Karena kalau kita berpikir ilmu itu sebatas pemahaman, ya online lebih enak udah hadir. Tapi kalau ilmu itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, ya beda lah. Jelas beda. Infak 1.000 dengan infak 1 juta kan beda. Jika sama-sama ikhlas tentu saja. Beda. Gitu. Nggak sama. Dalam membuka pintu keberkahan, sama-sama ikhlas. Sama-sama mampu gitu loh. Gitu. Ada 2 orang, income-nya sama, pengeluarannya sama. Sama-sama ikhlas ketika infak. Satu infaknya 1.000, satu infaknya 1 juta. Menurut antum sama atau beda sih? Ya beda jelas. Nggak mungkin sama. Ya begitu juga. Sama-sama ikhlas, sama-sama tulus, satu ikut kajian hanya online, padahal bisa datang, satu datang. Nggak mungkin sama. Dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kalau sama, zolim berarti. Gimana? Tenaga, biaya, waktu, energi, capek, langkah kaki, bayar angkutan umum, atau bayar bensin, bayar parkir, macet, terus kehujanan. Tuh. Semua itu beda. Dan itu semua semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Itu beda. Makanya rasanya beda, kebahagiaannya beda, dan booster keimanannya beda, asal ikhlas ya. Gitu loh. Beda. Itu beda. Makanya orang yang ngerti itu kalaupun pulang kena macet nggak marah-marah. Atau masih marah-marah nggak sih kalau pulang macet? Nggak. Nah itu yang perlu Tapi gini loh, untuk sampai ke titik nggak marah-marah, kan kita harus ngelewatin fase marah-marah dulu gitu loh. Loh kan kita, dan itu kan hakikat dari pembahasan kita sebelumnya, bahwa harus ada juz'ul ilmi, ada juz'ul amali, harus mau ikhlas, mau sabar itu harus trial and error. Nah, dan disitulah kelebihan datang ke kajian langsung. Karena kita akan melewati fase itu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak datang ke kajian, hanya menggunakan online, ilmunya dapat, juz'ul ilminya dapat, tapi juz'ul amalinya nggak dapat. Ngerti nggak sih Adil? Nggak ya? Ngerti. Kan gitu. Itu butuh proses gitu loh. Makanya lagi-lagi nggak bisa dibandingkan. Berkahnya tuh beda. Banget, beda banget. Gitu. Dan ketika kena macet terus sempat terpancing, justru itu men-trigger kita, kalau begitu kajian berikutnya harus datang lagi gitu. Berarti saya belum berhasil nih gitu. Belum cukup. Ya sama kan kayak kita olahraga atau kita latihan atau kita atur pola makan, begitu 1 bulan dijalanin, nimbang, nggak dapet target. Berarti pola pikir yang benar apa? Ya lanjutkan dietnya, bukan berhenti gitu loh. Udah target nggak tercapai, berhenti aja. Ya Anda nggak akan pernah maju. Begitu belum berhasil, berarti saya harus nambah porsi latihan atau nambah kualitas diet dan seterusnya. Jadi semua tuh demikian jamaah sekalian.
Intinya bahwa sekali lagi kita harus sadar benar tentang hakikat dari ilmu. Ilmu itu membuat kita dekat dengan Allah. Sehingga kita akan menikmati prosesnya. Dan salah satunya kita akan datang ke kajian. Dan kendala, apalagi kita bahas tentang bab sabar ya. Kendala datang ke kajian justru itu membantu kita mempercepat mengasah skill sabar. Benar gak sih? Benar gak? Kondisi crowded, macet, gak gerak, dengan lancar, lebih mendukung mana? Untuk sabar. Kalau untuk sampai rumah jelas lah, yang lancar lebih mendukung. Tapi kalau untuk sabar, dan langsung bisa relate yang tadi dipelajari, ayatnya masih anget, hadisnya masih anget, keterangan para ulama masih anget, terus kena kondisi macet, kondisi nyerobot, kondisi buru-buruan sampai ke pintu keluar. Nah, menurut hadirin, yang lebih mendukung kita untuk bisa memandukan itu kondisi yang mana? Macet. Berarti macet tuh banyak hikmah. Jadi semoga, kok semoga macet? Jangan pernah minta ujian, semoga dimudahkan untuk bisa sabar gitu. Tapi itu bukan kendala. Gitu loh hadirin. Ini kan penting gitu loh, sangat penting. Karena kalau itu menjadi kendala dan akhirnya kita nggak datang, itu bukan sebatas nggak datang kajian, tapi itu kita tidak punya mentalitas juara dan nggak bisa berhasil di banyak bidang. Berarti kan kita nggak punya persistence, nggak punya resistensi, nggak punya resilience, nggak punya kemampuan untuk bangkit ketika ada masalah. Sadar nggak sih ini tuh semua tuh miniatur dan dan proses belajar yang sangat menarik gitu loh, sangat unggul. Itulah hadirin. Makanya kalau kita bicara sabar ya, kenapa para sahabat ketika dididik Nabi SAW untuk sabar, cepat gitu loh progresnya. Setelah taufik dari Allah dan yang kedua memang hati mereka bagus-bagus, tapi lingkungan dan kondisi itu sangat mendukung. Gitu loh. Kan beda hadirin bicara sabar di suhu 50 derajat dengan bicara sabar dengan AC, satu AC, 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 AC lagi, AC. Emang sama? Beda. Gitu loh. Dulu musim panas, Madinah 40-an derajat, bisa 50 derajat. Itu aja beda. Gitu loh. Bicara sabar lalu ditekan sama orang-orang kafir Quraisy, kan beda petanya. Gitu loh. Dengan kita bicara sabar sambil ngemil pisang goreng, beda. Ada orang kalau ikut kajian ngemil, diem-diem ngemil gitu, biar gak kelihatan gitu loh. Atau di ibu-ibu kan ada hijab, wah ustadznya nggak tahu keluar nih ada yang bawa mangga muda, ada yang bawa ngerujak akhirnya itu loh. Terus bicara sabar, oh yes kita harus sabar. Mungkin karena cerdas ya hadirin, walaupun sambil ngunyah, sambil kepedesan, sambil minum, nempel. Tapi apakah benar-benar bisa? Oh belum tentu. Sedangkan para sahabiat dulu bicara sabar, ditekan, dicaci maki, dihina. Gitu. Sumayyah misalnya. Sumayyah, itu Nabi SAW nggak kasih puluhan ayat atau puluhan hadis, cuman kasih satu kalimat. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, janji Allah kepada kalian surga. Sabar sampai wafat beliau. Hanya dua kalimat itu. Kenapa? Karena itu tadi.
Ketika Nabi SAW bilang demikian, dalam kondisi lagi disiksa, beda, nggak sama. Gitu loh. Nah kita tuh pengen berhasil tapi nggak mau ngejalanin, itu masalahnya. Penyakit manusia kan gitu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda ingin berhasil, tapi Anda nggak mau melewati dan menjalani jalan keberhasilan yang capek, letih, lelah, macet, lalu ribet, segala macam. Kata para ulama, ingat, nggak ada kapal atau bahtera yang berlayar di atas daratan. Nggak ada. Nggak ada shortcut untuk berhasil. Semua harus nempuh. Jadi ini positif. Jadi itu yang perlu kita tanamkan terus dan harus yakin. Harus yakin. Karena ini kenapa kita berhenti lama di sini? Karena semua tentang ini jamaah. Sabar itu tuh benar-benar ya bayangkan kita udah bersabar itu apa? Sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan, lalu sabar musibah. Oke, ada lagi. Ya berarti kan ini skill semua kehidupan kita ada di sini. Gitu. Karena inti hidup adalah jalankan perintah, menjauhi larangan, ada musibah, itu inti hidup. Memang ada opsi keempat? Enggak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting. Dan seringkali kita lupa. Gitu loh. Seringkali kita lupa tentang hakikat ini. Walaupun secara teori, dan seringkali kita tuh nggak, apa manusia kan kadang suka nggak dikasih taufik sama Allah gitu ya, gitu. Pembahasannya, padahal pembahasannya itu cocok banget dengan masalah yang dihadapi, tapi bisa nggak kepikiran. Padahal datang ke kajiannya ikut, tapi benar-benar nggak kepikiran. Nah itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu hadirin. Jamaah yang Allah muliakan, kita di pekan lalu kita jelaskan bersama-sama bahwa berkaitan dengan apa? Dengan juz'ul ilmi, berkaitan dengan juz'ul ilmi atau sisi teori untuk bisa sabar, bahwa apa dia masih ingat nggak? Sisi ilmu kita harus mengerti berapa hal. Hah? Apa? Mic-nya, nggak usah pakai mic nih. Dua apa? Tuh katanya jangan nyontek. Oke, syukur. Akhwat tahu nggak? Syukur. Ada? Ada Ustaz. Ya apa? Bismillah. Bismillah. Ada dua sisi, yaitu yang pertama mengetahui kebaikan atau maslahat dari suatu perintah, dan yang kedua mengetahui keburukan atau mudarat dari suatu larangan. Iya, ya betul. Terima kasih, tolong dikasih hadiah. Jadi dari sisi teorinya itu idraku ma fil ma'mur min khairi wa nafi wal ladza wal kamal, mengetahui kandungan dari perintah tersebut gitu loh. Kalau disuruh sholat, kita harus ngerti kandungan sholat itu apa. Zakat, keluarin uang kan butuh sabar tuh. Nah kita harus tahu kandungan dari zakat itu apa, kebaikannya, manfaatnya buat kita, kenikmatannya, kesempurnaannya, itu semua kita harus tahu. Jemaah. Gitu. Lalu yang kedua, idraku ma fil mahdur minasyar wa dhar wa naqas. Lalu yang kedua adalah mengetahui kandungan buruk
dari sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu. Karena kita udah jelaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti karena hal itu baik buat kita. Atau sisi positifnya lebih banyak daripada sisi negatif. Itu poin. Dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti karena itu buruk untuk kita atau sisi keburukannya lebih banyak daripada sisi kebaikan. Nah ini penting karena banyak orang itu nggak terima sesuatu itu haram lalu berusaha meyakinkan pihak lain bahwa ini tuh ada sisi positifnya loh. Yang pertama, gak ada yang protes kok. Kalau banyak maksiat itu ada sisi positif. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah sisi negatifnya lebih besar daripada positifnya. Itu masalahnya. Itu yang Anda harus buktikan terbalik kalau ingin membela. Dan gak mungkin, karena Allah gak mungkin salah. Sedangkan kita suka salah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang Rasul halalkan itu hanya yang baik-baik. Dan yang diharamkan hanya yang buruk-buruk gitu. Gak mungkin sesuatu yang positif diharamkan tuh gak mungkin. Gak mungkin. Kalau sudah dapat kata haram, pasti buruk. Makanya yang perlu kita dudukan, bener gak nih haram gitu loh. Dudukannya itu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena kalau sekali lagi Rasulullah Allah dan Rasulnya SAW mengharamkan pasti buruk atau keburukannya lebih besar daripada apa? Kebaikan. Makanya itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr sama judi. Nah, ini sebelum khamr diharamkan secara tegas. Allah katakan kul fihi ma ithmun kabirun. Di dalam khamr dan judi ada keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas. Tapi di waktu yang sama di sisi lain banyak kebaikan-kebaikannya. Oh itu. Wa manafi'u linnas. Manafi' loh, bukan manfaah. Manafi' itu bentuk plural. Jadi banyak sekali manfaat gitu. Itu ya Pak. Jadi kalau ada anak hadirin judi, terus kenapa judi? Banyak manfaatnya Pak. Jangan digebukin tuh anak. Bener ini, tapi mungkin belum baca utuh gitu loh. Bener, banyak manfaatnya. Loh bener gak? Judi banyak manfaatnya? Banyak gitu loh. Tapi baca lagi, lanjutin ayatnya, jangan berhenti. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi sisi buruknya lebih besar daripada sisi manfaatnya. Itu dosa. Itu hadirin. Nah dari sini kita tuh dari sini kalau kita paham ini, itu akan lebih memudahkan kita untuk sabar untuk mengatakan tidak. Dan sabar ketika dirayu untuk melakukan dosa maksiat. Ditekan untuk melakukan dosa maksiat. Enggak. Kenapa? Karena kalau saya kerjakan, ini akan jadi bumerang bagi saya. Karena setiap dosa pasti ada dampak buruk pada hidup saya. Nah, sadar gak sih hadirin sekalian bahwa salah satu fenomena di masyarakat kita,
ketika sebagian orang tidak mau ikut kajian dan nggak mau belajar agama dengan alasan gue belum siap tahu bro, gitu loh. Ada nggak teman-teman? Ada. Siapa? Saya Pak Ustadz. Terus terang aja, berat Pak Ustadz sebenarnya datang ke kajian kayak gini, kayaknya gue belum siap deh. Gitu loh. Nanti kalau gue tahu gimana? Nah, pola pikir seperti itu, masalah penyebabnya apa? Gak ngerti ini. Gak ngerti ini. Itu poin. Jadi timbullah pola pikir atau asumsi seperti di atas. Nanti gue tahu lagi. Kalau gue tahu repot, mending gak usah tahu aja. Padahal tahu nggak tahu dampaknya berlaku. Emang kalau orang nggak ngerti khamr itu haram, nggak ada dampak negatif ke kesehatannya kalau dia minum? Banyak. Kalau dia nggak tahu dia nggak mabuk gitu, gitu. Lalu dia nggak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif gitu. Kalau dia nggak tahu, lalu dia minum sebelum dia mengemudikan mobil, terus dia nggak mabuk, lalu mengemudinya sangat meyakinkan, kan enggak. Jadi jamaah sekalian lo muliakan, mengetahui kandungan dari amalan yang akan kita kerjakan atau yang diperintahkan oleh Allah dan mengetahui kandungan buruk dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW, itu membantu kita untuk sabar. Titik belum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yan bagi adhafa ilaihi mal azimatu sadiqah. Nah, sisi teori ini harus dipadukan lagi, kata Ibnu Qayyim, dengan apa? Azimah sadiqah. Tekad yang kuat. Harus punya tekad. Nah ini. Orang yang gak punya tekad gak akan bisa sabar. Makanya kan orang-orang yang juara, yang berhasil karena dia sabar, itu tekadnya kuat-kuat semua. Al-azimah sadiqah, tekad yang kuat, tekad yang jujur. Misalnya saya mau berubah, gitu. Saya mau memperbaiki hidup saya dan harus jujur, dia pengen banget perbaiki hidup dia. Wal himma aliyah, dan dia punya cita-cita dan ambisi tinggi. Cita-cita besar. Cita-cita yang tinggi. Itu baru bisa. Wa nakhwah, gitu. Dia punya apa ya? Punya izzah, punya sifat kesatria, punya standar dalam hidup. Saya nggak boleh melakukan hal-hal yang merusak, atau bahkan saya nggak boleh hidup itu di bawah standar saya. Dan standar ini bukan materi, nilai-nilai kebaikan, gitu loh. Itu penting. Dan biasanya ini didapat dari keluarga. Makanya sekali lagi dulu keluarga itu suka bilang jaga nama baik keluarga. Gitu. Jangan bikin malu keluarga. Gitu. Anda harus ingat Anda itu bin siapa. Gitu. Dan keluarga ini dibangun di atas nilai-nilai, dibangun di atas kehormatan. Jangan sampai melakukan tindakan yang mencoreng kehormatan tersebut. Nah, itu. Ini penting, sangat penting. Hadirin lihat, orang-orang yang bisa sabar mengerjakan kebaikan bertahun-tahun, itu mereka punya sisi ini, punya kemuliaan dalam hidup. Hidup tuh bukan, yang penting hidup bukan. Gitu. Enggak. Mereka punya kehormatan, mereka punya marwah. Kalau laki-laki mereka punya sifat kesatria, gitu. Ini nggak pantas dilakukan oleh, gitu. Kan demikian. Ya misalnya simpel aja loh, kalau misalnya kita
Misalnya kita di busway atau di MRT dan seterusnya, kita lagi duduk nih. Lalu tiba-tiba ada perempuan, ibu-ibu masuk, atau ibu hamil masuk. Terus yang kita lakukan apa? Itu nggak punya nahwah, nggak punya. Pura-pura tidur. Padahal lagi seneng gitu. Itu nggak punya nahwah. Tapi kan ini hak saya. Emangnya haram? Enggak. Enggak haram. Siapa yang bilang haram? Tapi hidup tuh harus punya sifat kesatria. Harus punya marwah. Punya standar. Bagi laki-laki, salah satu sifat kesatria, kalau wanita itu prioritaskan mereka. Apalagi ibu hamil. Bumil itu kan berat. Anda berdiri. Kalau perlu Anda tidur jadi bangun. Gitu loh. Sinyal Anda bunyi gitu loh. Saking kesatrianya gitu. Kayaknya ada ibu hamil di gerbong ini. Gitu. Subhanallah. Ini lagi cengar-cengir pura-pura tidur. Repot. Nggak boleh. Gitu loh. Persilakan gitu. Ada kakek-kakek berdiri dulu. Kakek duduk. Atau yang lebih tua nggak usah tunggu kakek-kakek dulu. Pak duduk gitu. Itu hal yang penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau mau jadi orang sabar, kita harus main di level itu. Kalau oportunis, nggak akan bisa sabar. Orang yang oportunis nggak bisa sabar. Capek, ya capek, tapi berkelas gitu. Jadi hidup tuh harus punya kelas. Hidup itu ada standarnya. Bukan hanya sekedar, oh ini enggak. Kan kita ada marwah, sabar. Itu fine. Ya hadirin lagi makan di restoran gitu. Makan restoran, mejanya berdekatan, meja sebelah hadirin sekalian, makan cuman 4-5 suap, dapat telepon, dia harus langsung pergi, ditinggal, dia bayar. Kira-kira hadir ambil nggak makannya yang taruh di sini? Kan enggak. Padahal dikasih izin sama waitersnya, Pak kalau mau ambil ambil aja. Kira-kira tuh ambil? Enggak. Kenapa? Itu nggak sesuai dengan ini. Padahal itu hak diizinkan atau ditawarin, Pak ambil Pak ini sisa saya baru makan 4 gitu. Nggak makasih, kasih yang lain aja. Jadi hadirnya sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, nggak semua hal yang halal itu dikerjakan. Gitu. Sampai tadi. Nggak semua hal yang halal itu dikerjakan. Harus ada sifat-sifat itu. Atau bantu. Gitu. Kita lagi di pasar atau apa terus ngelihat ibu-ibu tergopoh-gopoh bawa belanjaan berat atau nenek-nenek, bantulah. Gitu. Anterin sampai parkirannya kalau di bawa mobil. Bener habisin beberapa, 5-10 menit. Tapi itulah ciri-ciri orang yang hidupnya bisa sabar. Karena itu kan butuh sabar juga. Bantuin orang atau nyegat angkot gitu. Atau ada orang misalnya disable atau apa-apa mau nyebrang. Gitu. Bantu mereka nyebrang gitu, segala macam. Itu orang-orang yang punya potensi besar untuk sabar. Yang punya potensi besar untuk sabar. Kalau enggak kita akan gagal. Nah itu penting. Wal muru'atil insaniyah. Dan harus punya muru'ah. Muru'ah sekali lagi hal-hal yang bisa menjadi aib di masyarakat padahal itu tidak haram gitu. Tidak haram. Itu jaga muru'ah itu penting. Jaga muru'ah itu penting. Jelas hadir. Jadi itu poin. Misalnya hadirin ke kondangan pakai singlet gitu loh. Singletnya yang begitu lagi gitu loh. Hukum pakai singlet
keluar rumah bagi laki-laki halal apa haram? Halal, aurat tertutup. Tapi begitu hadirin datang ke kondangan pakai itu, selesai. Nah, baik hadirin di masyarakat. Oh kita hidup nggak boleh ria gitu, ikhlas karena Allah. Bukan itu nggak nyambung, kotak beda. Bahkan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita itu. Wa'mur bil urfi kata Allah. Perintahkan orang ikut sesuatu yang baik secara urf. Salah satu maknanya. Jadi sesuatu yang baik secara urf, secara culture, secara budaya, selama tidak bertentangan syariat, ikuti. Itu tadi. Ya kalau bicara halal, cuman kalau bicara boleh atau nggak boleh, hadirin keluar nggak pakai baju, asal pusar sampai lutut ketutup kan aman-aman aja. Tapi secara urf itu aib. Gitu. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Nah, para ulama kita itu tuh ngejaga itu. Makanya mereka bisa jadi orang sabar, karena mereka bermain di standar tinggi. Jadi kalau hadirin renungkan ya, jadi sebatas teori nggak akan bisa membuat hadirin jadi orang sabar, nggak akan bisa. Hadirin akan gagal. Hadirin akan jadi orang sabar kalau teori oke, lalu kualitas jiwa dan mentalitas juga bagus. Makanya azimah shodiqoh, tekad yang jujur dan kuat. Himma aliyah, gitu loh. Mimpi besar, cita-cita tinggi. Lalu nahwa punya kemuliaan dalam hidup, punya jiwa kesatria dalam hidup. Lalu muru'ah insaniyah, menjaga muru'ah. Itu semua tentang mentalitas. Jadi memang hanya orang-orang yang punya mentalitas juara dalam tanda kutip yang bisa jadi orang sabar secara utuh. Kalau nggak bisa. Karena berat. Wasabru dia, sabar tuh panas. Jadi kalau kita nggak punya tekad yang kuat, kalau kita ringkih, kita rapuh, gitu, kita gampang mundur, kita gampang ada cukup deh. Makanya itu yang dinasihati oleh guru-guru kami dan itu yang saya sampaikan ke jamaah sekalian. Kalaupun baru bisa masuk kelas 1 menit sebelum bel selesai, masuk wahai Muhammad. Ini bukan hadis ya, Muhammad itu Muhammad Nuzul maksudnya. Saya lagi cerita pengalaman. Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Rasulullah SAW. Ini Muhammad Nuzul. Itu. Jadi kalaupun kamu baru bisa masuk ke kelas setelah berusaha 1 menit sebelum bel selesai, 1 menit sebelum menjelang hajat, masuk. Mungkin kita nggak dapat maklumat, tapi Syekh kami sedang mengajarkan mentalitas. Syekh kami sedang mengajarkan tekad yang kuat. Syekh kami sedang mengajarkan, atau guru kami sedang mengajarkan jiwa pantang menyerah, jiwa pantang mundur. Maju terus. Tapi nggak dapat maju udah. Makanya kan saya pernah cerita, saya ditegur. Karena ada rapat dengan manajemen, lalu selesai 5 atau 10 menit sebelum mata kuliah berakhir, saya pikir tanggung udah saya itu aja. Ternyata ditegur. Kalaupun 1 menit baru bisa hadir, datang. 1 menit sebelum selesai. Sekali lagi mungkin kita nggak dapat maklumat, nggak dapat teori, nggak dapat keterangan. Tapi guru-guru kita mengajarkan mentalitas, jiwa pantang menyerah, jiwa terus mencoba, jiwa memperjuangkan sesuatu sampai titik darah penghabisan. Gitu. Karena dengan itulah nanti seseorang akan bisa sabar dalam hidup dan akan berhasil di dalam kehidupan. Karena kalau hanya mengandalkan maklumat tanpa azimah shodiqah, tanpa himmah aliyah, tanpa nahwah, tanpa muru'ah, nggak berhasil. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa dhamma hadzal juz'u ila hadzal juz'u
Wa mata fa'ala dzalika hasalalahu sabru. Maka ini harus digabungkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kalau kapanpun seseorang menggabungkan dua hal ini, antara teori dan mentalitas juara, teori dengan semangat juang, teori dengan mimpi besar, teori dengan kemuliaan hidup, teori dengan menjaga muru'ah, maka dia berhasil meraih kesabaran. Wahanat alaihi masyaquhu, maka segala kendala, segala masalah, segala barrier, segala hal-hal yang mencegah akan ringan. Wahalat lahu muraratuhu wanqalaba alamu ladza, dan semua rasa pahitnya akan hilang dan rasa sakitnya akan berubah jadi kenikmatan. Artinya, kalau kita bisa gabungkan ini, maka rasa beratnya proses menjadi kenikmatan dalam berproses sebelum kenikmatan mendapatkan hasil tersebut. Jadi orang-orang yang sabar, jangan berpikir dia sengsara ketika proses. Dia menikmati proses sebelum dia menikmati hasil dari proses tersebut. Jadi mereka menikmati proses sebelum menikmati keberhasilan itu sendiri. Itulah perbedaan sabar kita dengan sabar banyak pihak. Sebagian pihak kan istilahnya apa? Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, berenang-berenang, kapan sampainya? Bersenang-senang kemudian. Enggak. Orang sabar itu dari prosesnya aja dia menikmati. Itu boy. Menikmati. Makanya kalau ilmu kan kata Allah ada syagoful ilm. Ada kenikmatan belajar. Dan ulama mengatakan sebagaimana yang Syekh Shalih Utsaimin, kenikmatan belajar itu lebih nikmat daripada kenikmatan harta. Bagi orang yang bisa menggabungkan dua itu. Orang yang tahu kedudukan ilmu dan punya mimpi besar, punya tekad kuat, punya kemuliaan, itu ketika belajar lebih nikmat daripada dapat duit. Makanya kan sebagian ulama diriwayatkan dulu ketika lagi nyatat seperti antum ini, lalu tintanya habis, kalau bahasa kita tintanya habis atau bolpennya seret di umum, bukan di masjid, pada di kan majelis bisa itu. Lalu langsung bilang, siapa yang mau jual bolpennya seharga 1 dinar? Gitu. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram, sekarang 1 gram berapa? Anggap aja 2 juta. Berapa itu? 8 juta. Gitu. Langsung, siapa yang mau jual bolpennya seharga 1 dinar? Padahal dia bisa keluar dan beli di quote-unquote ya, warung di luar sana. Tapi dia nggak mau kehilangan momentum. Dia nggak mau kehilangan proses. Kalau iya saya bisa keluar, tapi saya jadi nggak dengar apa dikatakan guru atau syekh. Mendingan sekarang aja. Siapa yang mau jual? Ada, ya nawarin lah sebelahnya. Ini nggak kalau mau 1 dinar gitu. Antum juga kalau cuma punya bolpen 1, antum kasih tuh bolpen 1 dinar gitu loh. Gimana? Antum cuma bawa mobil atu-atunya, terus sebelah tuh, mau nggak dijual 1 dinar, 8 juta, halal gitu deh. Oh udah 8 juta. Nah. Terus nanti antum niatannya gimana? Itar gitu. Mendahului saudara. Ya, bukan mendahului saudara, mendahului fulus itu. Karena 8 juta. Tapi kan tricky aja kita ini. Enggak, saudara. Antum duluan gitu. Anak gampang. Ya 8 juta ya gampang semua. Jadi hadirin Allah muliakan, artinya proses itu ada kenikmatan. Proses ada kenikmatan. Asal mimpi besar harus ada di dalam diri kita. Makanya hijrah itu gak boleh buat taubat atau hijrah, gak boleh buat antum stagnan dan puas begitu aja dengan kondisi hari ini. Taubat dan hijrah harus membuat antum menjadi pribadi yang baru, pribadi yang punya cita-cita,
pribadi yang punya mimpi. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakru safsafaha. Allah mencintai hal-hal besar, hal tinggi, dan Allah benci dengan hal receh. Gak bisa begitu. Harus membuat mentalitas kita kuat. Harus membuat kita hidup dengan kemuliaan. Walillahil izzatu walil rasul walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Dan orang-orang yang punya kemuliaan itu standarnya tinggi. Gak gampang. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, baru bisa. Kalau enggak kita enggak akan bisa. Terakhir, waqad qil inna sabar. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan sebuah keterangan. Ini keterangan penting. Sesungguhnya sabar itu musara'atu ba'ithil aqli wa din li ba'ithil hawa wa nafas. Kata beliau, sesungguhnya kesabaran itu adalah pergulatan, pertempuran antara dorongan akal sehat dan agama melawan dorongan hawa nafsu. Itu inti sabar. Siapa yang menang? Inti dari sabar adalah pergulatan dan pertempuran antara kekuatan agama dan akal sehat melawan kekuatan hawa nafsu itu. Selalu demikian. Itu intinya. Itu yang membuat semua ini terlihat simpel secara teori, tapi susahnya minta ampun di ranah praktek dan implementasi. Itu. Karena teori itu hawa nafsu belum bermain. Jadi enak. Oh iya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Enak. Belum ini. Gitu loh. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang sabar unlimited. Enak. Iya. Itu tadi makanya, hanya dengan teori nggak akan bisa. Harus digabungkan antara teori dan praktek. Dan nggak langsung bisa, harus trial and error. Kenapa? Karena begitu masuk ke ranah praktek, perang dimulai. Dan begitu perang dimulai ada luka, ada cedera. Dan itu yang membuat sabar sangat rumit. Sabar sangat susah karena musuh ini makanya simple dan menggambarkan. Kenapa sih kok susah banget sabar? Ya karena sabar itu kondisi perang, Mas. Bukan kondisi damai. Kondisi perang. Gitu loh. Kondisi perang. Itu. Ini di dalam masjid ini kan banyak yang lagi perang juga. Ngantuk, capek gitu loh. Kan Johnson udah sisa-sisa tenaga dari pagi, terus datang macet, terus ini gitu loh. Masuk sini enak, dingin gitu loh, segala macam. Ini untuk bisa melek, untuk bisa ini kan perang. Ya itu, terus perang. Itu yang bikin capek. Kita lanjutkan pada maghrib insyaallah ta'ala wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan sejenak
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kullu mutasari'aini, dan dan kedua belah pihak itu ingin mengalahkan dan menaklukkan dan menguasai pihak lain, an yagliba ahaduhuma 'alal akhar. Jadi dua pihak ini nggak pernah ketemu, dan keinginan dua pihak ini, semua pihak mengalahkan pihak yang lain. Jadi sisi agama dan akal sehat ingin mengalahkan hawa nafsu, sisi hawa nafsu ingin mengalahkan kekuatan agama, iman, dan akal sehat. Kenapa? Baik. Jadi petanya tuh begitu jamaah. Dan selalu demikian. Fattariqu fihi taqwiyatu man aradna an takuna al-ghalaba lahu wa tad'iful akhar. Jadi cara mainnya begini dalam hidup. Dan lihat bagaimana Ibnu Qayyim itu simple banget ngejelasin kepada kita dan sangat logis. Jadi ini dua pihak ini nggak bisa didamaikan. Ini perang terus gitu. Ini selalu perang, selalu berusaha mengalahkan dan bergulat. Dan kalau kita mau jujur, kita rasakan itu gitu loh. Kita rasakan hal tersebut setiap hari. Sisi iman, agama, dan akal sehat itu bergulat dengan sisi hawa nafsu. Dan dua-duanya saling ingin mengalahkan. Maka cara mainnya adalah taqwiyatu man aradna an takunal ghalaba lahu. Menguatkan pihak yang kita harapkan dia menang gitu loh. Jadi menguatkan pihak yang kita harapkan dia itu memenangkan pertarungan ini. Wa tad'ifu akhar, dan melemahkan pihak yang lain. Kal hali ma'al quwa wal marad sawa. Begitu juga kalau bicara pengobatan fisik gitu loh. Ada rasa sakit, maka lemahkan ininya, perkuat daya imun dan seterusnya. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu teorinya. Gitu loh. Prakteknya setengah mati. Tapi sangat simpel gitu. Jadi bukan dogma yang gak jelas gitu loh. Ini real. Jadi kalau kita ingin jadi orang sabar, perkuat iman kita, perkuat agama kita, ketakwaan kita, dan perkuat akal sehat kita. Makanya pentingnya ilmu di situ. Pentingnya belajar dengan dalil, belajar dengan argumentasi ilmiah, tidak fanatik buta. Itu tuh untuk menguatkan akal sehat, untuk menajamkan critical thinking. Ada dalilnya nggak nih? Oke, kalau ada dalilnya, pemahamannya bagaimana? Siapa yang memberikan referensinya, bisa cek di mana? Kan itu ilmiah. Itu kebutuhan. Karena kalau kita nggak memperkuat sisi iman dan sisi akal sehat, maka dia akan kalah dengan hawa nafsu. Dia akan kalah dengan hawa nafsu. Jadi kita harus perkuat sisi iman dan akal sehat, dan kita harus lemahkan sisi hawa nafsu kita. Lemahkan sisi hawa nafsu. Kecuali nafsu yang diperbolehkan, nafsu makan gitu. Jadi jangan dibunuh hawa nafsu. Nanti antum nggak makan habis ini sampai 3 hari ke depan. Dan benar kan ada orang meninggal karena nggak punya nafsu makan. Akhirnya turun sakit, drop meninggal. Dan awalnya sesimpel nggak punya nafsu makan. Itulah. Itu Pak. Nggak punya, pokoknya kalau, jadi nafsu itu dilemahkan agar penempatannya sesuai dengan kebutuhan yang halal. Dan itu penting.
Makanya kalau kita lihat para ulama dan seterusnya, itu kan mereka berusaha mengkontrol ini walaupun tidak halal. Walaupun tidak haram, tapi tetap dijaga. Itu penting. Itu hal yang sangat penting. Makanya ingat nggak kisah yang tiga orang yang punya kecacatan lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditawarkan apa yang kamu mau dan yang dia inginkan dikasih sama Allah sehingga dia jadi kaya raya. Lalu ketika kaya raya diuji dan yang berhasil berapa orang? 1 orang. Dan yang berhasil kerjanya apa? Hah? Apa? Oh, iya. Kenapa pengembala kambing? Enggak jadi deh kalau gitu. Enggak dapat. Karena yang dia minta adalah kambing. Padahal dia bisa minta opsi yang lebih besar. Itu. Karena dia minta, yang lain kan minta. Jadi padahal dia bisa minta onta. Dia bisa minta apa. Tapi dia cukup minta kambing. Dia jadi orang kaya. Tapi dia ngerem hawa nafsunya untuk jadi orang yang paling kaya. Itu. Jadi masih ada sisi ngontrol. Itu tuh penting. Dan akhirnya ketika ujian datang, dia menang. Karena dia bisa. Nah hidup tuh harus punya sisi itu, jamaah. Kalau kita mau jadi orang sabar, jangan semua dihabiskan gitu loh. Walaupun kita bisa, itu pelajaran mahal loh. Yang bisa bersabar dan bisa bertahan ketika diuji, justru pengembala kambing. Dan alasannya bukan karena dia suka sate kambing, bukan. Atau dia suka kebuli kambing atau mandi laham, bukan itu. Tapi lihat prosesnya, dia bisa minta yang lebih tinggi, dia bisa jadi orang yang lebih kaya lagi dari sekarang, tapi dia bilang nggak cukup. Dan hadis ini sangat menarik, karena hadis ini berbicara tentang si kaya, bukan si kaya dan si miskin. Gitu loh. Dia orang kaya, tapi dia bisa ngerem agar tidak maksimal. Itu juga nggak ada bedanya. Seringkali kan hawa nafsu, kalau kita biarkan hawa nafsu kita mendapatkan semuanya, nggak ada dampaknya juga dalam hidup kita. Gitu. Nggak ada dampaknya dalam hidup kita. Kan itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau orang nggak berinfak sedekah seterusnya ya, antum nggak infak sedekah dan ngurus masalah umat, hadirin punya kekayaan 1 T dengan 2 T, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Living cost di Jakarta 1 bulan berapa? Gitu. Mau 1 T, 2 T, nggak ada bedanya. Tapi kalau ngikutin nafsu, kalau bisa 2 T, kenapa 1 T? Kalau bisa 3 T, kenapa 2 atau 1 T? Kalau bisa 4 T, kenapa 3, 2, 1? Padahal kalau kita hanya bicara keperluan, dan kita nggak bicara tentang umat dan seterusnya, ada bedanya itu. Itu 1, 2, 3, 4 T, itu hanya tentang hawa nafsu. Pengen mau lagi. Makanya kata Nabi SAW, la betago ilahi lahu thaniya. Kalau kita punya lembah emas, maka kita ingin dapat lembah emas yang kedua. Dan kalau kita punya lembah emas yang kedua, la betago lahu thalitha. Kita akan berambisi, nafsu kita ingin lembah emas yang ketiga. Walayam la ujafa bani Adam ila turab. Kata Nabi SAW, gak ada yang bisa menghentikan itu kecuali kematian. Jadi kalau hawa nafsu dituruti, itu gak ada habis-habisnya. Sampai meninggal, itu aja. Makanya gak ada orang pensiun. Kenapa Pak pensiun? Udah kaya, gak ada. Itu gak ada. Ingin lagi. Tapi balik lagi, harus ada upaya secara real, secara teknis untuk melemahkan hawa nafsu. Makanya kan misalnya kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai anak-anak muda, kalau Anda mampu maka menikahlah.
Karena itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa yang nggak mampu maka puasa itu untuk melemahkan. Puasa. Fa'innahu lahu wija, karena itu akan menjadi perisai, akan melemahkan agar enggak ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin sabar, kita harus melemahkan hawa nafsu kita. Gitulah. Tapi apa? Dan hadis itu janganlah dipandang letterlock saja. Harus kambing, enggak. Lalu hari ini habis pulang di sini nyari kambing karena berharap ini. Ya kembali ke konteks kehidupan. Kayak misal makan. Makan kalau antum sudah cukup, ya berhenti. Padahal masih bisa nambah. Jangan. Berhenti. Gitu. Walaupun ditraktir, berhenti. Gitu loh. Gitu. Tentang traktir makan, pesan ini, pesan. Itu kayak itu. Cukup. Gitu loh. Padahal masih pengen gitu. Jadi kalau makannya sih, kalau bisa antum berhenti dalam kondisi padahal masih pengen. Nah itu. Kan jelas keinginan, bukan kebutuhan. Beda kalau pengen makan harus ya tapi ya padahal kebutuhan vitamin C, D, E, protein, lalu mineral masih kurang. Itu kan beda. Anda pernah bilang begitu nggak? Gitu lah. Nggak cukup-cukup. Walaupun saya tahu sih, vitamin C saya masih kurang, E kurang, lalu D kurang, lalu B kompleks kurang, lalu protein masih kurang beberapa ini, lalu karbo, lalu omega juga masih kurang. Sebenarnya gak ada orang begitu secara real hari ini ya. Mungkin ada satu dua, tapi poinnya orang tuh biasanya aduh udah cukup, padahal sih masih pengen. Nah berhenti, padahal masih ada kalimat, padahal masih pengen, nah, itu penting. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh, khususnya yang hobi makan. Gitu lah. Loh iya yang hobi makan sih, bisa jadi ujiannya yang lain. Jadi setiap orang tuh punya kelemahan masing-masing lah. Kita tahu lah hawa nafsu kita tuh arahnya tuh kemana. Nah itu lemahin. Walaupun masih dalam ranah halal. Itu kayak tadi makanan. Antum nambah sekali halal gitu lah. Antum makan bakso. Kalau antum nambah 3 mangkok emang jadi haram itu bakso? Kan enggak. Tapi walaupun itu halal enggak cukup 2 mangkok aja misalnya. Padahal antum masih bisa 3 atau 4 mangkok. Tapi kan kesian itu kan rezeki tukang baksonya Pak Ustadz. Ya udah, antum beli kasih orang. Loh beli kalau ini rezeki tukang bakso beli gitu. Kalau perlu satu gerobak diborong. Bagi-bagi, siapa yang suruh makan sendiri? Bagi-bagi dong. Ini udah pelit terus pintar-pintar nyari alasan gitu loh. Jadi kalau memang kayaknya kan itu rezeki dia, yaudah borong aja pesan 7 mangkok, kalau kasih orang. Antum sendiri 2 atau 1 mangkok, selesai. Itu kalau makanan ya, karena salah satu makanan tuh penting. Atau misalnya tuh beli apalah, misalnya tuh beli sepatu gitu loh. Misalnya tuh mau olahraga sepatu lari, atau bisa beli sepatu termahal dan terkeren, tapi antum tahan, enggak. Cukup beli sepatu ini sesuai dengan needs, sesuai dengan kebutuhan, udah oke, tapi dia bukan paling mahal. Dan antum bisa beli yang paling mahal, itu ditahan. Gitu loh. Itu ditahan. Tapi antum harus jujur gitu loh. Jangan jangan bangun narasi begitu padahal emang gak punya duit gitu loh. Jadi anak zuhud. Padahal gak punya uang, ini bukan zuhud. Itu terpaksa gitu. Itu nggak akan aktif, nggak akan berperan. Tapi antum tahu, saya bisa beli ini tapi saya enggak. Nah, itu tuh dalam hidup tuh penting kayak gitu. Untuk melemahkan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu nggak dilemahkan, itu berat. Karena kan gini loh, kita harus jujur lah, bahwa nggak mudah juga kita meningkatkan iman, ketakwaan dan akal sehat kita gitu loh. Jadi seringkali menguatkan iman dan ketakwaan dan akal sehat pun juga butuh perjuangan. Jadi kalau lawannya tetap kuat,
seringkali kita suka kalah. Maka paralel, ini dikuatkan, ini dilemahkan. Gitu. Jadi semakin gapnya semakin jauh, semakin besar probability atau kesempatan antum untuk menjadi orang yang sabar. Dan itu sangat logis. Dan itu dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Iddatus Shabirin. Dan begitulah cara sabar. Dan begitulah cara para ulama menerapkan. Lihat bagaimana kok, makanya kalau kita lihat, kok Imam Ahmad bisa sabar ya, disiksa, diinikan, dan tetap beliau rahimah nggak bergeming. Ya antum lihat aja lifestyle beliau sebelum terjadi fitnah khalqul Quran. Oh ajaib hadirin, itu sangat ini poin yang beliau kuatkan sisi iman dan akal sehat, dan beliau benar-benar mengkontrol hawa nafsunya dan melemahkan hawa nafsunya. Jadi itu bukan simsalabim, bukan langsung jago begitu. Itu terlihat dari bagaimana beliau hidup. Lihat bagaimana Nabi SAW, kok Nabi SAW bisa sabar. Lihat beliau menahan beliau ini gitu loh. Sampai beliau mulai bingung kan, ya Rasulullah, kenapa mulai sampai bengkak? Bukankah bukankah kesalahanmu yang terdahulu dan yang akan datang telah dimaafkan? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, tidakkah aku pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan itu sekaligus ngelemahin hawa nafsu dan meningkatkan, karena untuk bangun malam lalu sampai di level itu hawa nafsu benar-benar digencet dan iman dinaikkan. Makanya Nabi SAW mau difitnah, mau dijatuhin, mau segala macam, istiqomah dengan kesabaran, karena beliau bisa demikian. Sangat luar biasa gitu. Jadi bisa hidupnya tuh demikian. Beliau puasa wisol gitu loh. Beliau puasa wisol, qiyamulailnya luar biasa, qiyamulail baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Gitu loh. Aisyah mengatakan bisa jadi beberapa hari dapur tidak bekerja gitu loh. Dapur tidak aktif. Manusia terbaik. Sallallahu alaihi wasallam demikian. Itu cara gitu lah. Dan hidup itu harus demikian. Kalau nggak kita nggak akan berhasil. Kan demikian. Jadi kuatkan keimanan dan akal sehat. Makanya kajiannya kebutuhan. Karena dengan kita belajar yang benar, belajar dengan dalil, belajar dengan keterangan para ulama, ini kan akal sehat kita terasa. Gitu loh. Beda kalau orang misalnya belajarnya khurafat atau tidak ada contohnya di Nabi SAW, tidak ada dalilnya, tidak pakai keterangan para ulama, itu ngaji cukup lama nggak akan terasa. Tapi kalau ada kitab lalu dibacakan keterangan para ulama, bukan asumsi, bukan pola pikir pribadi yang belum teruji, tapi ini keterangan kayak apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabir, ini kan mengasah akal sehat kita. Iya benar juga, ini kan peperangan dan saya merasakan itu. Dan salah satu strategi dasar perang adalah kuatkan diri kita dan lemahkan musuh. Selalu demikian. Selalu kan demikian. Untuk baca ilmu tentang perang, arahnya ke sana. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Nah ini kan mengasah mengasah akal sehat. Sehingga begitu sisi akal sehat kuat, lalu yang lebih penting iman kuat, lalu tauhid kuat, otomatis hawa nafsu bisa diinikan dan dilemahkan. Hawa nafsu harus dilemahkan. Tidak bisa. Itu penting. Ya makanya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan seterusnya. Itu kan untuk melemahkan hawa nafsu. Nggak boleh harus nahan falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah Anda bicara baik atau diam. Itu kan nafsu bicara itu luar biasa, apalagi di sosial media seperti hari ini. Itu makanya kalau begitu kita mengumbar hawa nafsu kita di hal-hal tersebut, jangan salahkan begitu dapat ujian, kita nggak sabar. Begitu dapat perintah, kita nggak sabar. Begitu berhadapan dengan yang haram, kita nggak sabar. Karena kita terbiasa mengumbar hawa nafsu tersebut. Karena hawa nafsu yang sama, itulah yang akan memprovok kita untuk komplain, untuk marah, untuk melanggar, untuk ngerjain yang haram. Ya itu hawa nafsu yang kita pakai buat bicara, untuk melihat, untuk mendengar, untuk makan.
untuk yang lain. Nah kalau itu dibiarkan, ya jangan salahkan kalau ditambah kuat. Dan begitu dia tambah kuat, kita nggak bisa kontrol dia, dan akhirnya kita tergulung dengan itu semua. Itu poin. Jadi penting banget. Jadi hawa nafsu itu harus direm, ditahan. Lalu iman dikuatkan dan akal sehat dikuatkan. Maka jadilah kesabaran. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, para ulama, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu Ustaz wa iyyakum. Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah di tahun 2018 untuk mengenal agama lebih dalam dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Alhamdulillah. Setelah 7 tahun ini saya terus merasa futur dan hampa dalam beribadah. Hampir tidak merasakan nikmatnya beribadah. Padahal dulu mudah sekali meneteskan air mata saat sholat, tadabbur Quran dan mendengarkan kajian. Tapi saat ini hampir semuanya berasa hampa. Perlahan-lahan saya mulai melakukan lagi dosa yang dulu saya tinggalkan dan merasa jijik saat melakukannya. Seringkali saya sedih karena berada di kondisi saat ini. Saya ingin merasakan nikmatnya ibadah lagi, ingin merasa takut diawasi oleh Allah, ingin bisa menangis lagi karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kembali lagi seperti di masa lalu sebelum Allah selamatkan saya. Mohon nasihatnya bagaimana agar bisa kembali merasakan semua nikmat tersebut. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan khususnya penanya, ini pertanyaan yang sangat penting. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di bab sabar yang telah kita bahas. Banyak orang tuh berpikir bahwa ketika dia bisa sabar dalam hijrah, dia bisa sabar dalam sebuah amalan, itu dia sudah aman. Padahal ketika orang itu berhasil sabar dalam mengerjakan sesuatu, contohnya hijrah, contohnya ibadah-ibadah zohir lainnya, dia tetap dihadapkan dengan dua bahaya laten. Yang pertama, bahaya tidak sabar dalam amalan hati atau kehilangan amalan hati. Lalu yang kedua, kehilangan ilmu karena tidak diulang-ulang dan tidak dijaga gitu loh. Tiba-tiba keluar rel pelan-pelan gitu loh jemaah. Nah ini seringkali kita berpikir bahwa kan saya sudah sabar dalam sholat. Iya, sholatnya bisa sabar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sabar dalam ikhlas ketika sholat? Apakah kita sabar dalam khusyuk ketika sholat? Apakah kita sabar dalam muraqabatullah dalam sholat dan lain sebagainya? Jadi orang yang sabar di atas ketaatan secara zahir, dia masih harus terus waspada karena kalau dia lengah, dia akan kena di sisi keikhlasan dan amalan hati. Yang kedua, ilmunya itu luntur karena tidak diulang, karena tidak dimurojaah dan seterusnya. Dan itu yang sering terjadi. Jadi itu makanya pembahasan masalah sabar ini penting banget buat kita semua, khususnya yang berbicara. Karena ulama menyingkap hal-hal penting dalam masalah ini dan sabar kalau kita tidak detailkan susah gitu loh. Karena nggak cukup hanya dengar Anda harus sabar, iya harus sabar. Tapi mengamalkan nasihat yang general itu susahnya minta ampun. Maka butuh perincian. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kelezatan. Maka kita harus kembali kepada sabda Nabi SAW. Talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Atau wajada bihinna halawatul iman atau ta'mal iman. Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang,
maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan rasanya iman. Dia akan merasakan indahnya keimanan. Yang pertama apa? Man kana Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Atau an yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selainnya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selainnya. Jadi sholat kita akan hambar, walaupun kita sholat tidak pernah putus. Kalau ketika kita sholat, Allah dan Rasulnya bukan yang paling kita cintai. Itu Pak. Bukan yang paling kita cintai. Mau sholat panjang, mau jadi makmum sholatnya baca 1 juz, 2 juz, sholat gak akan mendapatkan kenikmatan. Tapi hadirin sholat, hadirin baca ina atau inakal kautsar, atau hadirin baca qul huwallahu ahad, tapi dalam kondisi sholat itu Allah dan Rasulnya lebih hadirin cinta dibanding yang lain, ada yang akan dapat kenikmatan. Jadi bisa jadi sholat baca 1 juz nggak ada kenikmatan, justru ngantuk, capek, tapi ya klaimnya 1 juz gitu loh. Tadi sholat tarawih di sana 1 juz gitu, tapi nikmat enggak. Yang ada ngantuk, capek, letih dan seterusnya. Tapi ada orang sholat bacanya kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, tapi dia merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lain. Lalu yang berikutnya an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita cinta karena Allah. Ketika kita mencintai istri kita cinta karena Allah. Ketika kita mencintai suami kita cinta karena Allah. Ketika kita mencintai anak kita cinta karena Allah. Kalau kita cinta sama orang tua kita, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang sama sahabat kita sayang karena Allah. Bukan hanya secara personal. Lalu yang terakhir, an yaqra an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah, dan dia membenci kekufuran atau membenci kembali melakukan kekufuran atau cabang-cabang kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia benci dilemparkan ke kobaran api atau masuk neraka. Jadi dia nggak suka dengan kekufuran, kesyirikan, dan dia nggak suka dengan cabang-cabang kekufuran, dia nggak suka dengan maksiat dan lain sebagainya. Jadi nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Jadi ada orang dia nggak maksiat, tapi dia biasa-biasa aja. Sebelah kanannya maksiat, sebelah kirinya maksiat, sebelah depannya maksiat, di belakangnya maksiat, dia biasa aja. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa nggak nyaman, nggak suka. Orang kayak gitu, kalau sholat nggak akan menikmati sholatnya. Kalaupun sholat, nggak akan menikmati. Kalaupun baca Quran, nggak akan menikmati bacaan Qurannya. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menikmati sholat kita, menikmati bacaan Quran kita, menikmati kajian, kita harus gak nyaman dengan itu. Minimum ingkari dengan hati. Makanya kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran, ingkari dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu, ingkari dengan lisan. Kalau nggak mampu, ingkari dengan hati. Fadzalika adhaful iman. Nah, kalau hati kita sudah tidak ada pengingkaran, hati kita plain, biasa-biasa aja, nggak ada perasaan, kita nggak akan menikmati sholat, nggak akan menikmati baca Quran, nggak akan menikmati kajian, nggak akan menikmati puasa, nggak akan menikmati amal soleh yang lain. Tapi kalau kita masih ada rasa benci terhadap kekufuran, kesyirikan, atau cabang-cabang kekufuran atau kemaksiatan, masih ada perasaan nggak suka, nggak nyaman, atau ganti tempat lah, atau segala, jangan-jangan di sini cari tempat, kecuali kalau nggak ada tempat lagi. Dan kita tunjukkan kalau kita berusaha menjauh, walaupun kita nggak bisa mengingkari atau mudaratnya jauh lebih besar, maka itu modal. Jadi 3 hal itu tolong dijaga. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibanding yang lain. Lalu yang kedua, kita mencintai seseorang karena Allah, bukan karena pribadi atau kebaikan personal. Lalu yang ketiga, kita nggak suka dengan, atau kita benci atau nggak suka dengan kekufuran atau melakukan kekufuran atau cabang-cabang kekufuran, sebagaimana Allah telah selamatkan kita, dan kita nggak suka sebagaimana kita nggak suka dan nggak mau jatuh ke dalam kobaran api neraka. Jadi itu yang
Perlu kita camkan. Jadi kalau ada api neraka kan kita berusaha lari menjauh. Jangankan api neraka, ada kebakaran, kita berusaha menjauh. Gitu. Secara umum orang kebakaran menghindar. Nah, itu baru api dunia. Lalu bagaimana dengan api neraka? Nah, maksiat itu juga harusnya demikian. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Jadi atau kita mau mengingkari dan lain sebagainya, atau kita mau masuk untuk dakwahin dan lain sebagainya. Atau minimum kita nggak bisa, nggak ada opsi lain dan kita ingkari dengan hati kita. Kalau tiga hal itu dijaga, biidznillah akan ada ladzatul iman. Makanya hadirin sekalian Allah muliakan. Dari sini kita merasakan tahu bahwa kalau ingin membangun kualitas beribadah itu nggak cukup hanya fokus ketika mengerjakan ibadah itu saja. Itu harus dibangun sebelum mengerjakan ibadah itu. Jadi kalau kita ingin khusyuk dan menikmati salat zuhur, itu bukan hanya ketika kita datang ke masjid atau takbiratul ihram, kita berusaha fokus lalu memahami maknanya, enggak. Kalau intinya hanya memahami makna, maka semua orang Arab akan khusyuk gitu loh. Kenapa? Mereka ngerti bahasanya. Tapi orang Arab sekalipun itu harus berjuang untuk bisa khusyuk. Ini menunjukkan bahwa memahami makna itu penting. Tetapi bukan itu hanya satu variabel. Ada banyak atau hanya satu faktor. Ada banyak faktor yang harus kita wujudkan. Di antaranya tiga hal besar ini. Tiga hal besar ini. Cintailah Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Berarti kan PR-nya banyak. Gimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita harus mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu penting banget dan kita lupa seringkali mengamalkan ayat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan, bicarakan. Seringkali hidup kita capek, letih, lelah. Kan yang kita ingat musibah lagi, musibah lagi, musibah lagi, musibah lagi. Kita lupa. Atau kesulitan lagi, kesulitan lagi, kesulitan lagi, kesulitan lagi. Padahal, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Ada dalam satu kesulitan pasti ada lebih dari satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa membicarakannya. Kita lupa mengingatnya. Jadi marilah ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita gitu loh. Makanya kan setelah haji apa kata fadhkuru kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ingat Allah itu kayak ingat orang tua, bahkan lebih daripada ingat orang tua. Itu poin. Ingat Allah itu, ingat orang tua. Kalau kita ingat orang tua apa? Kita sedih, kita meneteskan air mata, kita nangis. Kenapa? Karena kita ingat kebaikan orang tua kita semenjak kita lahir, semenjak kita masih kecil, semenjak kita masih bayi, bagaimana perjuangan mereka, ayah kita jual yang bisa bekerja siang malam, lalu ibu mungkin resign demi mendidik kita, lalu jual sawah yang di kampung, lalu cari side job dan nambah lagi di weekend agar kita bisa sekolah. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kita akan tersentuh dan kita akan meneteskan air mata. Tapi pertanyaannya, mana air mata mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengingat Allah itu enggak seperti mengingat orang tua. Padahal Allah mengatakan, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Anda tuh kalau mengingat Allah, ingat seperti Anda mengingat orang tua. Bahkan lebih dari mengingat orang tua. Kalau kita bisa meluangkan waktu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah dari awal sampai sekarang, bagaimana Allah selamatkan kita, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kan Allah ingatkan Nabi SAW apa? Alam yajidika wawajadaka dholam fahada. Dulu engkau clueless wahai Muhammad, nggak tahu. Lalu Allah kasih hidayah. Ada banyak dan dulu tuh tersesat, dulu ahli dunia, dulu nggak ngerti apa hakikat ini semua dan hina, rendah, jadi budak hawa nafsu, nggak dihargai orang, nggak punya arah hidup, nggak punya role model dalam hidup, jadi korban pergaulan, korban komunitas segala macam. Lalu Allah kasih hidayah. Pernah nggak kita ingat itu? Gitu. Coba kita ingat terus lah.
Gimana betapa rendahnya kita sebelum dapat hidayah. Dan bagaimana Allah angkat kita setelah kita dapat hidayah. Lalu dulu kita clueless, kita nggak dapat ini dan seterusnya. Lalu sekarang Allah memberikan taufik kepada kita. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan dengan diri kita sendiri hadirin sekalian. Tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau bisa, maka akan menemukan rasa cinta, rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta kepada Allah itu akan berdampak ke kualitas kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Tapi kalau kita lupa sama Allah susah. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ada banyak momen yang harusnya kita ingat, kita tidak ingat. Bagaimana Allah tolong kita, Allah bantu kita. Ketika semua orang gak bantu kita, Allah tolong. Makanya kenapa surat duha itu powerful dengan Nabi SAW? Itu Nabi SAW diingatkan sama Allah. Alam ya jadi kayak timan fa'awa, bukankah engkau yatim? Wahai Muhammad, Allah yang naungi, Allah yang didik dan seterusnya. Wajadaka dhalam fa'ada. Engkau dulu gak ngerti apa-apa, sekarang Allah kasih hidayah. Dulu kita gak bisa baca Quran, gak ngerti arah hidup gersang, ada yang mau bunuh diri, ada yang ini, lalu Allah kasih hidayah. Itu harus diangkat terus gitu loh. Nabi SAW aja dikasih surat untuk itu. Itu Nabi di level Rasulullah SAW. Masih dikasih surat. Surat khusus untuk mengingatkan lagi. Gitu loh. Untuk mengingat beliau bahwa Allah tuh ngasih nikmat ke beliau tuh dari awal sampai akhir. Mulai dari kekayaan, mulai dari materi, hidayah, semua ada. Dan itu kita sering lupa. Dan kita akhirnya hambar hidup kita. Padahal kalau kita mau renungkan setiap hari 5 menit aja gitu loh. Apa sih nikmat Allah pada hari ini? Oh, itu luar biasa coba. Itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya jenguk salah satu teman, anaknya sakit sampai detik ini yang saya tahu nggak ada diagnosanya hadirin. Nggak tegak diagnosa. Saya masuk ke kamar beliau, kamar rumah sakit, itu saya pikir anaknya tidur. Ternyata kata orang tuanya, anak saya nggak tidur Pak Ustaz, tapi nggak bisa membuka kelopak matanya. Allahu Akbar, pernahkah kita merenungkan betapa besar nikmat membuka kelopak mata? Dengan itu kita bisa melihat wajah istri kita, wajah anak-anak kita, wajah sahabat-sahabat kita. Dengan itu kita bisa melihat Ka'bah ketika kita umroh, gitu loh. Ka'bah ketika kita haji. Tapi kemana kita dengan nikmat-nikmat Allah tersebut? Gak bisa buka kelopak mata hadirin. Kalau hari ini kita ditanya apa nikmat Allah kepada Anda, masuk berapa persen probability kita masukkan bisa membuka kelopak mata itu nikmat Allah. Lupa kita. Gitu. Terus kita fokus sama hal-hal yang nilainya di bawah membuka kelopak mata. Seperti jobless dan seterusnya. Pekerjaan itu penting hadirin, tapi kalau Anda suruh milih gitu loh. Anda tetap di perusahaan ini, tapi kelopak mata Anda kita buat nggak bisa dibuka lagi, atau Anda out, lay off, tapi Anda masih bisa membuka kelopak mata. Insya Allah kita akan memilih untuk keluar dari pekerjaan itu dan mempertahankan kelopak mata kita. Tapi siapa di antara kita yang merenungkan itu? Siapa di antara kita yang mentadaburi itu? Siapa di antara kita yang merasakan dan bisa membawa kelopak mata ini menjadi rasa cinta dan rasa bersyukur kepada Rabbul Alamin. Itu baru membuka kelopak mata, belum yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, ini penting. Berapa waktu yang lalu saya jenguk salah satu jamaah anaknya nggak punya lubang anus hadirin. Orang tuanya udah seneng, anaknya lahir lucu. Beberapa waktu lalu baru mereka mikir, gak ada lubang anusnya anak kita ini loh. Pertanyaannya simpel. Siapa di antara kita pernah bersyukur karena mohon maaf dikasih anus sama Allah SWT? Hadirin nggak dikasih lubang anus. Anda makan makanan terenak di dunia nggak ada artinya. Anda makan Wagyu A5 lalu segala macam. Gimana pengeluarannya? Itu jadi racun. Tapi siapa di antara kita mensyukuri? Siapa di antara kita yang meneteskan air mata karena bersyukur karena dikasih lubang anus oleh Allah SWT? Dan berapa tahun kita menikmati itu dan kita nggak mensyukurinya. Dari bayi kita nikmati anus tersebut, itu nikmat luar biasa. Lalu sekarang kita lebih memilih
tertekan, overthinking, lalu anxiety cuman gara-gara nggak ada uang atau misalnya belum dapat pekerjaan atau segala macam. Mana yang lebih besar antara ini dengan itu? Bukan meremehkan, pekerjaan penting atau kondisi memang nggak mudah sekarang. Tapi bukankah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini ada banyak kenikmatan yang tetap Allah berikan dan itu priceless hadirin, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi kita nggak bersyukur. Jadi yang membuat kita sengsara bukan karena kita lagi susah, ekonomi lagi berat. Kita lupa mensyukuri, kita lupa mentadabburi fa inna ma'al usri yusra. Di tengah-tengah satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan, kenikmatan yang membuat kita bisa tersenyum. Kebahagiaan itu nggak menunggu masalah berakhir. Kebahagiaan itu kemampuan menikmati nikmat-nikmat Allah di tengah-tengah musibah dan ujian. Dan itu Allah kasih. Tapi ya manusia innahu kana dzuluman jahula. Bodohnya luar biasa, zalimnya minta ampun. Itulah kita. Kalau kita mau demikian, itu kita akan menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan ini nasihat untuk saya pribadi khususnya yang sangat lalai dalam mensyukur nikmat Allah, dan buat jamaah sekalian khususnya yang bertanya. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah wa masyafa'al. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana besar banjir dan longsor sejak 24 November lalu. Berdasarkan laporan BNPB per 3 Desember 2025, bencana ini berdampak pada sekitar 2 juta jiwa mengungsi, 2.600 jiwa luka-luka, 753 jiwa meninggal dunia, serta 9.400 rumah rusak ringan hingga berat. Sahabat, inilah kesempatan besar untuk berinfak dan menolong saudara-saudara kita yang diuji bencana banjir dan longsor di Sumatera. Infak insya Allah disalurkan untuk penanggulangan bencana di fase tanggap darurat dan atau fase pemulihan bencana di Sumatera maupun di wilayah lainnya yang terdampak bencana, serta untuk penyelenggaraan pelatihan mitigasi dan penanggulangan kebencanaan bagi para relawan. Salurkan infak terbaik kita melalui